Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Putri Panuntun. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang activity based management. Jadi, activity based management adalah metode mengidentifikasi dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh bisnis menggunakan penetapan biaya berbasis aktivitas untuk melakukan analisis rantai atau inisiatif rekayasa ulang untuk meningkatkan keputusan strategi dan operasional dalam suatu organisasi. Jadi itu merupakan metode-metode cara pengolahan aktivitas untuk meningkatkan nilai produk ataupun jasa bagi konsumen. Metode pengolah aktivitas untuk meningkatkan nilai produk ataupun jasa bagi konsumen karena digunakan atau memiliki tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan daya saing dari perusahaan atau organisasi bisnis. Yang kedua adalah meningkatkan profitabilitas perusahaan. Lalu seperti apa kaitannya dengan activity based management? Koperasi aktivitas itu merupakan aktivitas manajemen yang mengarah pada efisiensi operasi. Jadi diharapkan sumber daya yang ada dalam sebuah perusahaan ini mampu mengerjakan sesuatu dengan benar dan efisien. Activity based management strategi itu merupakan aktivitas manajemen yang mengarahkan manajemen untuk mendapatkan manfaat dari model biaya activity based costing. Bagaimana manajemen itu bisa memanfaatkan atau mendapatkan manfaat dari model activity based costing adalah terkait dengan analisis nilai proses. Analisis nilai proses di sini itu adalah untuk mengidentifikasi dan menentukan kandungan nilai dari suatu aktivitas. Apa sih dari kegiatan atau aktivitas yang merupakan dasar dalam activity based management di dalam analisis nilai proses yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah analisis pemicu, yang kedua analisis aktivitas, dan yang ketiga adalah analisis bernilai tambah atau tidak aktivitas. Yang dilakukan itu memiliki nilai tambah atau tidak. Lupa apa kegunaan ABC dalam ADM, karena sebelumnya kita sudah belajar kaitannya dengan activity based costing. Itu merupakan bagian dari activity based management yang digunakan untuk mendesain sebuah produk. Yang kedua adalah memberi tanda untuk lanjut atau berhenti menghasilkan sebuah produk atau melaksanakan sebuah aktivitas produk. Yang keempat memiliki pemasok. Yang kelima apa negosiasi produk, fitur dan kualitas dari produk tersebut. Dan yang keenam manfaat proses distribusi. Dan yang ketujuh adalah meningkatkan nilai dari produk itu sendiri. Itu adalah kegunaan activity based costing dalam activity based management. Manajemen berdasarkan aktivitas itu memiliki dua dimensi. Yang pertama, dimensi biaya, memberikan informasi mengenai berbagai sumber daya aktivitas dan objek biaya yang menjadi perhatian. Contohnya seperti produk pelanggan, pemasok, dan saluran distribusi. Di sini memiliki tujuan untuk apa? Dimensi biaya itu memiliki tujuan untuk memperbaiki akurasi perbebanan biaya. Bagaimana pembebanan biaya ini bisa dilakukan akurat mungkin. Yang kedua adalah dimensi proses. Dimensi proses di sini itu memberikan informasi mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan dan mengapa harus dilakukan dan seberapa baik aktivitas tersebut dilakukan. Kalau misalnya aktivitas tersebut itu dilakukan bermasalah, apa saja yang diperlukan masing-masing itu, apa harus diprioritas atau ada aktivitas tersebut, seberapa banyak dilakukan proses mengurangi. Pada dasarnya activity based management di sini ada lambang identifikasi apa saja yang memiliki nilai manfaat atau nilai bagi produk ataupun perhatikan. ABM di sini activity management merupakan sistem informasi yang bertujuan untuk apa? Memperbaiki pengambilan kemira, menginformasikan biaya yang akurat dan mengurangi biaya-biaya yang akurat serta mengurangi biaya dengan mendorong berbagai usaha perbaikan yang berkelanjutan, di mana tujuan dari keseluruhan kegiatan apa yang di sini adalah meningkatkan profitabilitas perusahaan, karena tujuan perusahaan itu
Kalau kita berbicara di perusahaan itu adalah di provinsi. Jadi sedangkan untuk perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas, untuk lebih jelasnya bisa membaca lagi dan mencoba untuk mengerjakan soal-soal latihan terkait di perhitungan biaya produk, di mana dalam perhitungan biaya produk itu perlu diperhatikan mulai dari identifikasi aktivitas sampai dengan biaya pada produk. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.